Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, juga yang ada di rumah. Pagi hari ini kita bersama-sama menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan di pagi hari sebelum kita melakukan segala kegiatan kita hari ini. Pembacaan kita dari Yehezkiel pasal 22. Nah, kita melihat di sini bagaimana Tuhan menunjukkan murkanya, amarahnya kepada umat pilihannya. Dan kalau kita melihat di dalam pasal 22, sangat beralasan mengapa Tuhan murka. Ya, sangat beralasan mengapa Tuhan murka kepada umat. Jadi amarah Tuhan curahkan ya. Di dalam ayat 20 firman Tuhan berbunyi demikian, pasal 22, seperti orang mengumpulkan perak, tembaga, besi, timah hitam dan timah putih di dalam peleburan dan mengembus api di bawahnya untuk meleburnya. Demikianlah aku akan mengumpulkan kamu dalam murkaku dan amarahku, dan menaruh kamu di dalamnya dan melebur kamu. Jadi perhatikan di sini bagaimana murka Allah itu. Ya, digambarkan bagaimana mereka seperti besi, tembaga, ya, yang dilebur, dibakar. Ya, aku akan mengumpulkan kamu dan menyemburkan api kemurkaanku kepadamu sehingga kamu dilebur di dalamnya. Seperti perak dilebur dalam peleburan, begitulah kamu dilebur di dalamnya, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mencurahkan amarahku atasmu. Ya, Tuhan mencurahkan amarahnya. Tentu beralasan mengapa Tuhan mencurahkan amarahnya. Karena umat melakukan perbuatan yang jahat. Hampir semua mereka melakukan hal yang jahat. Di ayat 30, aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku supaya jangan kumusnahkan. Tetapi aku tidak menemuinya. Maka aku mencurahkan geramku ke atas mereka dan membinasakan mereka dengan api kemurkaanku. Kelakuan mereka kutimpakan atas kepala mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Jadi Tuhan mau mencari, mungkin ada orang yang bisa mempertahankan negeri itu oleh karena kelakuannya benar atau hidupnya benar di hadapan Tuhan. Tetapi tidak ada. Artinya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seluruh penduduk negeri melakukan hal yang jahat. Dan Tuhan menghukum mereka karena kejahatan mereka. Kelakuan mereka kutimpakan atas kepala mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Saudara, kalau kita melihat perbuatan-perbuatan umat ini memang sangat mengerikan, saudara. Ini kejahatan yang luar biasa ya. Coba kita melihat dosa-dosa mereka yang sangat-sangat mengerikan. Ya. Dimulai dari ayat 3. Ya. Ayat 3 berkata, dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, hai kota yang mencurahkan darah, ya. Hai kota yang mencurahkan darah di tengah-tengahmu, sehingga waktu penghukumanmu datang dan membuat berhala-berhala bagimu yang menajiskan dirimu. Jadi mereka hidup penuh dengan berhala, penyembahan berhala. Dengan darah yang engkau curahkan engkau bersalah, dan dengan berhala-berhalamu yang engkau perbuat engkau menjadi najis. Dengan demikian engkau membuat saatmu mendekat dan membuat akhir tahun-tahunmu datang. Oleh karena itu aku memberi engkau cercaan bagi bangsa-bangsa dan ejekan bagi semua negeri. Yang dekat padamu dan yang jauh daripadamu akan mengejek engkau, yang kenajisannya terkenal dan yang penuh huru hara.
Lihat, masing-masing pemimpin Israel mengandalkan kekuatannya di tengah-tengahmu untuk menumpahkan darah. Jadi mereka mengandalkan kekuatan manusia. Bukankah ya kebenaran firman Tuhan dalam Nabi Yeremia berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Ini bentuk kelakuan mereka ya, dosa-dosa yang mereka lakukan. Ayat 7, padamu ayah dan ibu dihina, dan di tengah-tengahmu orang melakukan pemerasan terhadap orang asing. Ibu ayah dihina, ada pemerasan, ya. Padamu anak yatim dan janda ditindas, ya, ada penindasan. Engkau memandang ringan terhadap hal-hal yang kudus bagiku, dan hari-hari sabatku kau najiskan. Jadi nggak peduli dengan Tuhan, nggak peduli dengan hari sabat, dinajiskan. Padamu berkeliaran orang-orang pemfitnah dengan maksud mencurahkan darah, dan orang makan daging persembahan di atas gunung-gunung. Kemesuman dilakukan di tengah-tengahmu. Padamu orang menyingkapkan aurat istri ayahnya dan memperkosa perempuan pada waktu cemar kainnya yang menajiskannya. Yang satu melakukan kekejian dengan istri sesamanya, dan yang lain menajiskan menantunya perempuan dengan perbuatan mesum. Orang lain lagi memperkosa saudaranya perempuan, anak kandung ayahnya. Nah, ini luar biasa bukan? Ini sudah kacau ini. Ya, amburadul semuanya. Penuh dengan kejahatan. Ya, ini yang terjadi. Bukankah dengan peristiwa ini ya selayaknya Allah marah, murka? Ya, jadi nggak ada yang mempertahankan hidup kudus di hadapan Allah. Tidak ada yang mempertahankan hidup benar di hadapan Allah. Jadi kacau balau. Padamu orang menerima suap untuk mencurahkan darah. Engkau memungut bunga uang dan mengambil riba dan merugikan sesamamu dengan pemerasan. Tetapi aku kau lupakan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Sungguh aku bertepuk tangan mengenai keuntunganmu yang haram yang kau dapati, dan mengenai darah yang dicurahkan di tengah-tengahmu. Apakah hatimu akan tetap teguh dan tanganmu merasa kuat pada masa aku bertindak terhadap engkau? Aku Tuhan yang mengatakannya dan yang akan membuatnya. Jadi Tuhan katakan nih, kalau saya bertindak, aku berikan penghukuman, masih kuatkah engkau? Masih beranikah? Masih berkata hadapi? Bisakah menghadapi Tuhan? Ya kira-kira begitu ya. Dan ini ya menyebabkan kenapa begitu Allah murkanya menyala-nyala, karena memang kelakuan umat yang sungguh dahsyat, bobroknya, jahatnya, penuh dengan dosa. Aku akan menyerahkan engkau di antara bangsa-bangsa dan menghamburkan engkau ke semua negeri, dan aku akan mengikis kenajisanmu daripadamu. Maka engkau akan dinajiskan di hadapan bangsa-bangsa karena kesalahanmu sendiri, dan engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ya, jadi karena perbuatan mereka sendiri, mengapa mereka akhirnya dibuang Tuhan? Mengapa mereka didisiplin, mereka dihukum? Dan kita melihat tadi bahwa hukuman itu digambarkan seperti besi, ya, tembaga, logam yang masuk dalam peleburan kemudian dinyalakan, api dari bawah dikatakan dilebur, bakar habis semua, ya, meleleh. Wow, ini sesuatu siksaan, penderitaan yang luar biasa yang juga akan dialami oleh umat ini, ya, umat pilihan Allah ini. Sekali lagi, mengapa hal itu terjadi? Karena perbuatan mereka, karena dosa mereka. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita sungguh harus memperhatikan dalam perjalanan hidup kita, jangan sampai ya di akhir zaman ini kita tergoda dengan sistem dunia, ya, dengan kelakuan-kelakuan yang dahsyat, ya, seperti umat pilihan tadi, apa yang mereka perbuat dahsyat. Wow, tidak ada tata krama lagi, tidak ada sopan santun, tidak ada adat lagi, ya. Pokoknya hantam, tidak menjaga kekudusan hidup. Bagaimana
nggak bisa melakukan ya seorang ambil istri orang, ya mesum dengan sesama mertua dengan anak. Wah, ini ngeri sekali. Ya, nabi-nabinya juga nanti mengatakan sesuatu yang tidak benar, imam-imamnya juga mengajarkan hal yang tidak benar. Jadi semua kacau balau. Nah, semua dipenuhi dengan kejahatan. Mereka pikir mereka lakukan hal yang benar. Karena apa? Karena mereka ya melakukan ritual atau ibadah kepada Allah-Allah lain yang berhala. Ya, berhala membawa mereka untuk semakin jauh daripada Tuhan. Apakah Tuhan memperingatkan mereka? Oh iya, sangat terus diperingatkan. Tetapi umat itu menolak peringatan Tuhan, menolak nabi yang benar, menolak firman Allah. Dan itu sebabnya garis akhir mereka harus masuk dalam penghukuman. Ya, seperti perak dilebur dalam peleburan, begitulah kamu dilebur di dalamnya. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mencurahkan amarahku atasmu. Jangan kita berkata Allah tidak memiliki belas kasihan. Jangan kita berkata bahwa Allah tidak baik karena dia menunjukkan murkanya, amarahnya. Ya, Allah kita adalah Allah yang maha kasih, panjang sabar. Ya, dia sangat menyayangi umat, menyayangi semua kita, umat manusia ini. Ya, mengasihi ciptaannya. Ya, tetapi manakala kita umat ini ya melakukan hal yang jahat, tidak menghormati Allah, tidak menghormati kekudusan Allah. Wow, jangan disalahkan. Ya, kalau akhirnya kita mendapatkan disiplin daripada Tuhan, mendapatkan penghukuman. Itulah yang terjadi bagi umat pilihan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, peringatan pertama bagi kita adalah mari hati-hati dalam perjalanan hidup ini. Janganlah kita terlibat dengan sistem dunia. Ya, pesta pora, mabuk-mabukan, ya perzinahan, ya seperti tadi dikatakan buku penyembahan berhala, ya jauh dari Tuhan, tidak menghargai hari Sabat, artinya tidak peduli dengan Tuhan, mau hari Minggu kah ya, tidak pernah ibadah, wah sama saja semua, nggak peduli. Hindari gaya hidup seperti ini, terus hal itu ya seperti umat itu. Jangan kita pikir semua akan aman-aman, sangat berbahaya. Di garis akhir Tuhan bisa menghukum kita, ya mendisiplin kita dengan perbuatan kita yang tidak memuliakan Tuhan itu. Ya, perbuatan mereka. Jadi amarah Tuhan limpahkan kepada umat itu sesuai dengan kelakuan umat itu. Ya, sesuai dengan kelakuan umat itu. Jadi mari kita berjuang hidup benar, kudus di hadapan Tuhan. Jangan tergoda mengikuti sistem dunia saat ini, sangat berbahaya. Ya, jadi kita harus mempertahankan hidup yang benar. Mungkin orang berkata, zaman sekarang hidupmu seperti itu, sok alim, sok suci, segala macam, sok pendeta, sok jadi majelis. Terserahlah apa kata orang. Tetapi yang kita ikuti adalah kebenaran. Ya, dunia bisa mentertawakan kita, terserah, itu urusan dia. Ya, tetapi kita tidak boleh tergoda mengikuti sistem dunia yang memang benar-benar tidak sesuai dengan kehendak Allah, tidak sesuai dengan firman Allah. Ya, dan yang kedua mengingatkan kita akan kasih Tuhan, tetapi juga mengingatkan kita akan keadilannya. Ya, murka Allah turun atas umat, bukan karena Allah tidak mengasihi umat, justru Allah mengasihi umat, dan mereka umat itu pun harus didisiplin karena kelakuan mereka. Ya, jadi segala sesuatu yang kita lakukan harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata apa? Apapun yang kita pikirkan, katakan, lakukan semuanya ya seperti untuk Tuhan. Jadi ini pertanggungjawaban kita. Ya, setiap orang harus mempertanggungjawabkan kelakuannya. Ya, setiap orang harus mempertanggungjawabkan kelakuannya. Mari kita ya hidup di dalam kekudusan.
ya memandang kepada Allah, ya takut akan Allah ada pada kita, dan kita mau terus bergaul karib dengan Dia. Kiranya kebenaran firman Tuhan ya menolong kita untuk terus berjalan dalam jalan yang ditetapkan oleh Allah sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita.